Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Alawi keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi tes DNA, nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Bahaya itu. Engkau ini peremen wong-wong biasa. Ari wong sing wis ana merek toriko, kelakuannya kayak kelakuan wong ngorpati bener. Akhlak mimbar Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak-akhlak Nusantara. Akhlak-akhlak Indramayu asli, akhlak Cirebon, akhlak wong Banten, akhlak wong Jawa, akhlak wong Siliwangi, akhlak wong Sunda, sing toto kromo, sing anda pasor jadi wong Banten ini apa nyeluke. Pada baik. Anda pasor, lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk, aja cuma dihormati nyingkin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya. Lah ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyingkin menghormati, dihormati nyingkin menghormati lagi, menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak-akhlak Nusantara. Orang menghormati makin diperbudak oleh dia. Orang menghargai makin direndahkan. Orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois. Nana ketua PCNU hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ke acara-acara ngomong ajaran Rasulullah, arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara.
Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan. Ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar-mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang, disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur. Dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak. Wong Batak keras-keras makonan juga. Ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita, mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak, ya baik. Akhlaknya tetap dijaga. Wong Banten jere Jawara, tetap baik. Uangnya manis kayak kian. Bu, pengen dua mantu manis? Pengen. Akhlaknya bagus, pengen. Kiai pengen. Sing model makanan pengen. Bu, premen meneng itu. Orang gelem ya gue mau dirapi. Lihat dirapi gak beker roro, masih anak roro mani. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur, saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa. Bahasa sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih. Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh. Anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Di Gawan kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darani tuku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa ini jarang perang. Bu, uang Indramayu, uang Jawa, selama Indonesia anak iki durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengen DITII, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki butuh akhlak iki. Ini kan demokrasi. Kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia
yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra putri Nusantara. Coba nih DPR, di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat, walaupun mengkritik berbeda 180 derajat, tapi dengan sopan santun dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik Kiki tukang obat, turunan tukang obat, sikini ceramah, ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurap, ini bagus sekali, segala macam. Sikini nenggos jubah, nenggos sorban, jadi penceramah. Pengen deket tekaning Indonesia sebagai imigran, tukang obat, karena dagang minyak wangi, dagang buhur. Sikini nyekelin mik ceramah. Akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Babi, monyet, kamu, wah luar biasa. Presiden DKR tega dudu wani ngehina presiden. Kiai ulama besar di NU deke ngaji kitab gak dudu sing tengen ngiri, deke masih ngiringanan. Lah iki wani ngehina. Kiai NU Kawang Alpiyah baca kitab Jamul Jawami, syarah makna kelawan lafadze paham. Iku wani dihina-dihina nang bocah sing maca kitab sing kiringanan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhunnya metu, wali-waline metu, macan-macane nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalak, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sila kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawala abahu au syekhahu faqad bari aminan nar, enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngakuni haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibune kuning kono ku Nyai Rara Santang ku. Nggih betul. Lah ini Yaman Bremen abai sing Mekah ka. Abai sing Mekah Syarif Abdullah ana ning bukune gaduh sing Yaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Hidayatullah nyaman? Apa maksudnya? Maksudnya mah supaya hebat ku negara kita. Lari hebat merana be sira balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman tamikhan yalqahi mama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqa himama, dia akan hancur. Mayyatika yauman yalqa himama. Siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan, merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra putri Nusantara, yalqa himama, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dan kehancuran. Ya Rabbal, nggak percaya saya Indonesia barokah, Indonesia orang yang menghancurkannya akan Nusantara. Negeri ini kita rawat dari dulu. Jangan sampai ini negara yang paling indah sedunia ini. Orang-orang Arab mengatakannya ini jannatun fil ard,
surga yang ada di bumi huwa Indonesia, jannatun fil ard hiya Indonesia. Surga pun tidak boleh menghinanya, siapapun tidak boleh merebutnya dari putra putri Indonesia. Gunung Jati ya wong kene ibune arane Nyai Rara Santang, abatuane arane Prabu Siliwangi. Masa Prabu Siliwangi wong Yaman? Kata sebagiannya lagi itu bakbud. Ini apa urusannya? Pangeran Ponorogo iku arane Abdul Hamid pahlawan, sikine ngakune margane binarnya katanya Sunan Gunung Jati bin ya. Tidak bisa. Sunan Gunung Jati ini adalah bin Ratu Rara Santang bin Prabu Oga pamajikan hiji ti Banten ngaranna Nyai Kaong Anten. Di makam Puri Sunan Gunung Jati ini dua rabi baru cing Cina uangnya putih barang anu didokone seumah jere Nyai Kaong mure rada gede mbeke kon ning Cirebon ning Sunan Gunung Jati berana sila ning mondok ning Sunan Gunung Jati sapa aja Sunan Gunung Jati kuma ya kiai sila mondok pining kana orang baru lamun abai merana Sultan Hasanuddin Banten kok. Assalamualaikum marep mondok ning kene kok jere anak buah Sunan Gunung Jati dia omong Mayu dari Kedokan Bundar dekat sini. Siapa namanya? Sabak Kingkin. Sabak Kingkin rasanya janak kita adalah Sabak Kingkin. Tanya siapa nama ibunya, balik maning ding kamu ibunya siapa? Biasanya orang mondok nggak ditanya-tanya ibunya, ini mah ditanya ibunya siapa. Ibu saya Kaung Anten. Langsung Sunan Gunung Jati barang dilapori ibune ibune Hasanuddin aren Kaung Anten langsung silaki anak kita. Akhirnya dididiklah di istana, kemudian suruh menyebarkan agama Islam di Banten. Jadi aja gegabah karo wong kerangkeng ki. Iki setiap bulan puasa Ramadan seluruh setan-setan di dunia akan berkeliaran kalau bukan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan seluruh setan itu dibawa ke sini di kerangkeng. Jadi ki bisa ngelekan setan dong kene ki. Anane hadis itu kayak wong Balawi. Bahwa kalau bulan Ramadan setan-setan pada di kerangkeng, semua pada kesini, nggak salah. Luar biasa, udah setengah 12 ya. Ini mudah-mudahan barokah. Pondok ini barokah. Pondok Salaf An-Nur ini ya Allah jaga agar tetap bisa mendidik anak santri sampai hari kiamat. Semakin berkah, semakin penuh dengan santri yang mengaji di sini. Anak santrinya akan jadi pemimpin agama dan negara. Semua yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama kalau jadi pemimpin, misinya adalah kebangsaan, misinya adalah keindonesiaan. Tidak ada yang macam-macam. Kenapa? Karena bagi kami warga Nahdlatul Ulama, Indonesia ini daulatun syar'iyah, negara yang sudah syar'i. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama, ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara itu hanya wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari negara itu dua, lihifdid din wa hifdid dunya, menjaga agama dan menjaga dunia. Indonesia ini sudah menjaga agama, bahkan ada di pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Karena beragama itu dijamin, maka Akar Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi katakan itu sudah dilakukan oleh Indonesia, menjaga agama. Saya pernah ke beberapa negara, tidak ada negara-negara itu memperlakukan orang Islam seperti di Indonesia ini. Mau mi'rajan kadang-kadang jalan ditutup pakai bangku. Mending kalau pemberitahuan izin sama Kapolsek kadang-kadang kagak. Mentang-mentang apa acara agama langsung gue ditutup. Jadi Pak Kapolsek ada apa ditutup? Garuda satu katanya ada mi'rajan. Kalau ada mi'rajan nggak apa-apa, biarin aja. Begitu paling juga. Padahal dia nggak izin kadang-kadang.
ngelatak keluarannya. Harusnya izin dulu beberapa hari sehingga bisa diatur. Kalau ini ditutup di mana jalannya? Kadang-kadang kagak. Tetapi karena memang ajaran agama dan kepercayaan dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang dasar dan pasal-pasal setelahnya. Dilindungi pula oleh Pancasila sebagai dasar negara kita. Maka keberagamaan di Indonesia ini begitu indah. Ada gotong royong. Ini yang tidak dimiliki negara lain, ibu bapak. Makanya wong Indramayu anak kelaparan. Iku jarang. Kenapa? Orde beras, orde duit. Selagi masih anak tetangga sing talilan, insya Allah bisa mangan. Itu adalah kearifan lokal untuk menjaga orang dari kelaparan akut. Ada gotong royong di sana. Jadi uang senajan lagi orde duit pisan bisa nginum, bisa ngopi. Iki mah diharamakan, dibid'ahkan, watung kone wong ora duit orde beras ya ora bisa mangan apa-apa. Gitu betul. Makanya kita punya kearifan lokal, kita punya budaya dan peradaban, dan selagi itu tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga keindahan ini, keharmonisan ini selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah agar negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita pertahankan sampai hari kiamat. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.